والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Batil. Kemudian berikutnya, kenapa kok batil? Karena larangan sholat di kuburan. Jadi seluruh, ya, inilah kelebihan Rasulullah atas para nabi. Salah satunya adalah seluruh bumi ini adalah masjid dan alat bersuci bumi ini. Lihat di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 438 dan Imam Muslim nomor 521. Seluruh bumi dijadikan sebagai tempat sholat dan untuk bersuci. Siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka sholatlah di tempat tersebut. Maka kalau di Indonesia jarang kita jumpai orang yang sholat di taman, di trotoar, itu jarang. Kenapa? Karena di Indonesia itu yang namanya masjid itu di mana-mana. Di rest area ada, bahkan di pom-pom bensin sekarang semuanya sudah ada semuanya. Jadi jarang kita jumpai orang sholat di tempat-tempat terbuka. Coba jamaah menengok ke negara-negara yang Islamnya minoritas. Saudara-saudara kita begitu adzan, ya, ia menggelar sajadah di mana dia berada. Itu boleh. Maka menurut hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian. Apa itu? Al-ardu kullaha masjidah. Seluruh bumi adalah masjid, maknanya boleh digunakan untuk sholat, illal kecuali kuburan dan tempat pemandian. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Imam Ahmad dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Jadi seluruh bumi adalah masjid kecuali cuma dua. Apa tadi? Kuburan dan kamar mandi. Itu. Kamar mandi, meskipun kamar mandi itu sebagus apapun. Kan sekarang kan ada kamar mandi kering kan ya, maka tidak boleh sholat di situ. Walaupun kering ada jaminan di situ ada najisnya, bersih dari najis, enggak ada jamin. Itu. Oleh karena itu dua hal ini yang harus kita ketahui. Kemudian dari Abu Marthad Al-Ghanawi juga mengatakan bahwa janganlah sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau ini untuk duduk di atas kuburan sekarang sudah enggak ada, karena kuburan semakin sempit khususnya di Indonesia ya. Itu semua sudah, kalau dulu kan kuburan dibikin panjang-panjang itu. Sehingga untuk duduk melingkar pun bisa dan seterusnya. Kemudian diberi apa itu? Tempat-tempat duduk. Kalau sekarang kan semua sudah rumput itu. Jadi sudah nggak ada. Dan masih sangat banyak sekali dalam hal ini. Kemudian mari kita memberikan ada satu hal, apa itu dikecualikan, boleh sholat di kubur, tapi untuk sholat jenazah yang belum disolatkan, ya, sholat jenazah. Dan jenazah ini ternyata belum disolatkan, atau saat itu misalkan meninggalnya di daerah sini, kemudian dibawa ke kampung halamannya. Mereka nggak dikasih informasi bahwa ia meninggal di rumah sakit, kemudian diurus seluruh jenazahnya oleh pihak rumah sakit. Kemudian selesai langsung dibawa ke tempat kelahirannya.
Dan di sana pun sudah disiapkan. Yang namanya perjalanan, wallahu alam, nggak ada yang bisa memprediksi. Maka akhirnya tiba di sana malam hari. Kemudian langsung dimakamkan. Karena menyangka jenazah sudah disolatkan di sini. Ternyata ada informasi bahwa ia belum disolatkan. Kalau ia belum dikubur, maka boleh sholat di kuburan tersebut. Kenapa? Karena satu, keadaan darurat. Kedua, sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Itu. Wallahu a'lam. Kemudian sholat di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana hukumnya? Tadi sudah sedikit kita sampaikan, tapi Ana akan sampaikan penjelasan dari para ulama. Ana akan bawakan 3 ulama terkenal yang keilmuannya tidak perlu diragukan. Nggak ada di kitab itu, ini tambahan ya. Pertama, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahumullah dalam kitabnya Kitabut Tauhid bab peringatan keras terhadap siapa yang beribadah kepada Allah di sisi kubur orang yang solih. Lebih-lebih jika beribadah kepada orang tersebut. Jadi tidak boleh. Kedua adalah Syekh Abdurrahman Al-Syekh berkata, jika seorang beribadah kepada orang solih yang ada di dalam kuburan, maka perbuatan ini termasuk syirkun akbar. Ini disebutkan Fathul Majid halaman 243. Kemudian yang ketiga, ini nanti 3 saja. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, mereka dihukumi 2. Pertama, membangun masjid di atas kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai tempat sholat, di mana kubur menjadi maksud tujuan untuk beribadah. Jadi ibadahnya di kubur itu. Ini yang dimaksud, yakni Kitabul Al-Qaul Mufid juz 1 halaman 114. Kemudian dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah disebutkan, Lajnah Ad-Daimah itu kalau di Indonesia MUI. MUI-nya Kerajaan Arab Saudi itu namanya Lajnah Ad-Daimah. Beliau, para ulama-ulama yang duduk di dalam Lajnah Ad-Daimah itu menyampaikan, jika masjid dibangun di atas kubur, maka tidak boleh sholat di masjid seperti itu. Begitu pula jika di dalam masjid dikubur seseorang setelah masjid dibangun, maka tidak boleh sholat di masjid semacam itu. Wajib memindahkan mayat dikubur ke pemakaman umum, karena hal itu ditunjukkan oleh hadis yang mengharamkan sholat di masjid yang ada kubur. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah nomor 4335. Dari ulama-ulama yang ana sampaikan tadi, semuanya menyatakan larangan sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Itu. Ini yang harus kita ketahui. Kemudian yang terakhir dalam ini, bolehkah sholat di masjid yang di depannya ada kuburannya? Kalau tadi di dalam, sekarang di depannya. Maka jawabannya tidak boleh sholat menghadap kuburan, karena dalil Rasul tadi, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Jadi berdasarkan larangan tersebut, hukum sholat menghadap kuburan dirinci menjadi 2.
Pertama, apabila dalam sholat itu bermaksud mengagungkan penghuni kuburan itu, maka sholatnya tidak sah. Kalau niatnya sholat tadi karena mengagungkan kuburan itu, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, apabila sholatnya menghadap kuburan tanpa ada maksud mengagungkan penghuninya, maka termasuk perbuatan haram dan dosa, akan tetapi sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Ini kami ambil dalam majalah Al-Furqan edisi 11 tahun ke-6, yaitu 1428 Hijriah atau 2007. Terakhir sekali, Subhat Masjidin Nabawi. Karena ini kadang-kadang yang menjadi alasan mereka membenarkan perbuatan-perbuatan yang memasukkan masjid di dalam kuburan atau kubur dimasukkan dalam masjid dengan alasan Masjid Nabawi ada makam Rasul. Itu. Nah, subhat tersebut sangat jelas akan bisa dijawab. Jawaban pertama, hukum yang berlaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika meninggal dimakamkan di mana? Dimakamkan di masjid atau dimakamkan di kediaman beliau. Di kediaman beliau, di rumahnya Ibunda Aisyah. Karena di situ itu ya, di Masjid Nabawi itu banyak rumah-rumah istri beliau, semuanya hampir di situ. Kalau rumah istri beliau, rumah Rasul enggak? Iya, makanya rumah beliau tapi yaitu di kamar ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau begitu Rasul dimakamkan dalam masjid? Jawabnya tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan apa itu larangan laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani bila menjadikan kubur-kubur para anbiya, para nabi dijadikan tempat ibadah. Kemudian yang tolong ini digarisbawahi sekali, ini jarang diangkat, hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini riwayat Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Awanah dan Imam Ahmad. Masing-masing ada nomornya. Seandainya bukan karena larangan itu, tentu kuburan beliau sudah ditampakkan di atas permukaan tanah, yakni berdampingan dengan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum di Baqi. Sekali lagi, kalau bukan karena larangan itu, larangan apa tadi? Ya, kalau orang-orang sebelumnya, para nabi-nabinya, kalau meninggal, kuburannya dijadikan tempat ibadah. Kalau bukan karena larangan itu, Rasulullah sudah dimakamkan di Baqi. Hanya saja beliau khawatir akan dijadikan sebagai tempat ibadah, maka beliau dimakamkan di kamar ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sehingga aman dari kekhawatiran tersebut. Itu. Ini sangat-sangat harus kita ketahui. Sehingga perkataan ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan dengan jelas sebab mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya, yaitu
menutup jalan supaya tidak dibangun di atasnya masjid, yakni tempat ibadah. Jadi tidak orang beribadah, coba kalau dimakamkan di Baqi, gimana orang? Oh, mungkin ibadahnya bukan di Masjid Nabawi, di makam Baqi. Di Masjid Nabawi pun sekarang pun dijaga begitu ketat aja, masih segitu banyaknya orang yang sangat dikhawatirkan ketika ilmunya kurang, ia jatuh menuju ke perbuatan-perbuatan yang dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, saya mau bertanya, apakah kita nih pergi umroh atau haji? Apakah memang kita tuh harus kita sebagai perempuan kan agak sulit Pak untuk masuk itu kan? Masuk apa tuh namanya? Raudhah. Masjid Nabawi. Raudhah. Kayaknya saya juga kemarin berangkat haji itu, hati saya tuh tidak stuck gitu Pak, karena berebut gitu kan. Sedangkan itu kan sunnah ya Pak. Apakah saya kurang memenuhi syarat? Jujur Pak, untuk ngantrinya itu saya butuh waktu lama gitu Pak. Saya mundur Pak. Saya nggak lagi ke situ karena saya takut saya jatuh bahaya kan Pak. Apakah itu haji saya kurang sah ya? Nah itu. Jadi saya mikir gitu Pak. Iya. Masuk situ aja berebutnya seperti itu, pagi-pagi habis sholat subuh, lalu lari. Saya mundur Pak, setengah jam saya mundur, saya cuma istighfar aja. Saya nggak sampai ke situ. Iya. Terima kasih Pak. Baik, barakallahu fiik atas pertanyaannya, Bunda. Baik, mari kita perhatikan. Sahkah ibadah haji yang tidak sholat di Masjid Nabawi, wabil khusus di Raudhah? Ya, karena medan yang begitu sulit menuju situ, apalagi kaum hawa. Ya, waktunya sudah terbatas. Dan raudhahnya pun hanya sepersekiannya dari raudhah. Thayyib, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan ini semoga nanti bisa menjadi bahan renungan bagi kita kaum muslimin. Jadi antara haji dengan berkunjung ke Masjid Nabawi tidak ada hubungannya. Ya, sekali lagi, haji dengan Masjid Nabawi tidak ada hubungannya. Jadi seandainya tidak pergi ke Masjid Nabawi pun hajinya tetap sah. Itu. Karena tidak ada manasik haji yang berkaitan dengan Masjid Nabawi dan lingkungan yang ada di sana. Jadi Bunda nggak perlu khawatir. Insya Allah sah. Lantas, kenapa kok jamaah haji itu berbondong-bondong ke Masjid Nabawi? Sewaktu di sana disayangkan kalau tidak mengunjungi Masjid Nabawi. Karena salah satu masjid yang diperbolehkan orang bersafar kepadanya diantaranya Masjid Nabawi. Tapi ingat, sekali lagi tidak ada hubungannya sah tidaknya dengan ibadah haji. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, doa yang begitu khawatir. Allahumma la taj'al qabri wathana. Ya Rabb, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah.
Masya Allah, Rasul itu mengkhawatirkan luar biasa karena hancurnya umat sebelumnya menjadikan kuburan para nabi itu sebagai tempat ibadah. Rasul khawatir sekali terhadap umatnya. Maka Allah mendesain makam Rasul nggak bisa dikunjungi siapapun itu. Ini sudah skenario Allah tabaraka wa ta'ala. Ana yakin seandainya makam Rasul itu di luar, bisa semuanya bisa berkunjung ke makam beliau, apa yang terjadi? Kita nggak bisa bayangkan itu. Sedangkan makam beliau sudah didesain yang begitu luar biasa, nanti ada keterangan-keterangannya. Itu pun orang-orang setelah dari Raudhah itu ia ke makam Nabi itu berdesak-desakan yang luar biasa. Padahal sudah ditutup, sudah dijaga oleh askar dan seterusnya. Itu pun masih banyak sekali orang yang ingin mendekat. Wallahualam, kalau masalah niat masing-masing kita nggak bisa menghukumi. Tetapi berupaya ingin mendekat sedekat-dekatnya. Itu. Maka kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga umat Islam terselamatkan dari yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Kenapa? Laknatullah qauman ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan seterusnya. Itu. Pertanyaannya, kapan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi? Untuk menjawab dari subhat tadi, kalau memang melihat kenyataan sekarang, betul makam Nabi di dalam Masjid Nabawi. Tetapi seyogyanya kita melihat itu bukan sekarang saja, tapi hendaklah mengenal sejarahnya, mengetahui peristiwa dan kebenaran melalui basyirah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Apa itu? Terjadi ketika zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, lebih tepatnya tahun 88 Hijriyah. Jadi kalau begitu sangat jauh sekali dari Rasul wafat. Dan bahkan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ketika itu sudah tidak ada yang masih hidup yang ada di Masjid Nabawi. Jadi sudah nggak ada sahabat di tahun itu. Ini kita ambil dari Tarikhul Tobari juz 5 halaman 222 sampai 226 dan Tarikh Ibnu Katsir serta yang lainnya. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa pada saat itu lebih tepatnya Khalifah Al-Walid menjabat khalifah itu tahun 86 sampai 96. Dan di masa itulah beliau Al-Walid tadi memasukkan makam Nabi. Tapi ingat, apa itu? Para ulama yang ada pada saat itu semuanya tidak setuju. Sehingga perbuatan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini dinyatakan salah
tidak benar oleh para ulama, sehingga para ulama mendoakan semoga Allah mengampuninya. Itu. Jadi kalau ada pemimpin yang melakukan sebuah kesalahan, Islam nggak boleh menghujat, nggak boleh mencela, nggak boleh memaki, apalagi di depan umum. Doakan agar ia mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahdzirus Sajid halaman 86, Syekh Al-Albani rahimahumullah. Kemudian disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah di dalam kitab Fathul Barinya, dan juga Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Jawabul Bahir, beliau menyampaikan bahwasanya kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dimasukkan ke dalam masjid ditutup pintunya, dibangun atasnya tembok lain untuk menjaga agar rumah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan tempat perayaan dan kubur beliau tidak dijadikan berhala. Tahdzirul Sajid halaman 91 oleh Syekh Al-Albani. Jadi betul-betul dibakar, betul-betul ditutup, betul-betul tidak boleh orang bisa masuk. Tentu kecuali orang-orang yang memang ditugaskan untuk menjaga, itu beda lagi. Kenapa kok bisa ini? Karena ingat ada kekhususan 3 masjid. Salat di Masjidil Haram berapa nilainya? 100.000. Salat di Masjid Nabawi 1.000. Di Masjidil Aqsa 500. Ini kekhususan pertama. Kekhususan kedua, di Masjidil Haram ada yang namanya Raudhah. Raudhah itu antara Masjid Nabawi ya dengan mimbarnya, itu nanti rumah Rasul Masjid Nabawi, di sini ada mimbar. Nah, mimbarnya inilah Raudhah. Maka disitulah orang berdesak-desakan, di situ sejatinya sholat atau apa? Di Raudhah itu yang disunahkan. Berdoa, bukan sholat. Itu loh. Sholatnya di mana? Sholatnya di Masjid Nabawi, semuanya sama. Nilainya berapa tadi? 1.000. Mau di Raudhah, mau di mana, selama itu di Masjid Nabawi nilainya sama. Namun di Raudhah dianjurkan berdoa. Itu yang sahih. Nah, jamaah haji khususnya dari kita Indonesia kadang-kadang dalam keadaan seperti itu membahayakan itu sholat itu. Itu yang kadang-kadang ya, bukan hanya dari Indonesia aja sebetulnya ya, dari berbagai negara hampir sama itu. Padahal di Raudhah bukan untuk sholat sejatinya, tapi berdoa itu. Ini hal yang harus kita ketahui. Namun yang paling terakhir kami akan bawakan di kitab ini juga ada pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitabut Tauhid juz 1 halaman 398 sampai 399. Beliau memberikan 4 alasan. Alasan pertama, Masjid Nabawi itu tidak didirikan di atas kuburan, tetapi masjid didirikan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikubur di dalam masjid, namun dikubur di rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih tepatnya di kamar ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, menggabungkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk rumah ibunda kita Aisyah ke masjid bukan atas kesepakatan sahabat. Karena pada saat itu semua sahabat sudah
meninggal. Hanya ada satu seorang tabi'in, yaitu Sa'id bin Al-Musayyab. Dia pun ahli fikih di Madinah, beliau menguasai ilmu hadis, fikih, zuhud dan sebagainya, paling hafal hukum-hukumnya, memberikan bahwa mereka pun beliau tidak setuju. Itu seorang tabi'in. Berikutnya, kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berada di dalam Masjid Nabawi, meskipun setelah itu masuk di dalamnya. Kenapa? Perhatikan ini. Kuburan beliau ada ruangan tersendiri yang terpisah dengan masjid. Sehingga masjid tidak didirikan di atas kuburan. Karena itu tempat tersebut, satu, dijaga ketat oleh askar. Kedua, dilapisi 3 dinding. Jadi ada 3 dinding dilapisi. Dan dindingnya itu berbentuk segitiga yang posisinya miring dengan arah kiblat. Jadi orang sholat bukan menghadap kuburan, tapi tetap menghadap kiblat. Sedangkan kiblat itu tidak harus sama orang Indonesia dengan orang di mana-mana, karena kiblat itu menghadap Baitullah. Mungkin ada yang ke barat, ada yang ke timur, ke selatan, utara, tergantung kita berada di posisi mana Baitullah. Contohnya ketika kita sholat di Baitullah, ada yang menghadap utara, selatan, timur, barat, dan seterusnya. Cuman kalau di Indonesia, memang posisi Indonesia di sebelah timur, tapi bukan timur persis ya. Ada kemiringan sekian derajat. Jadi dengan demikian terbantahlah bahwa Masjid Nabawi dengan makam Rasulullah menjadi satu. Tidak benar, terpisah. Meskipun berada di Masjid Nabawi tetap terpisah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah materi kita yang sangat cukup panjang. Semoga menambah ilmu bagi kita dan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.